Halo, siang Kak. Halo, selamat siang kakak. Bang, Iya, selamat kenal ya. iya. Kak Yunedi nih dipanggilnya biasanya siapa ya kak? Biasa aku dipanggil Jo sih. Kak Jo ya? Oke Kak Iya. Jo. Nih Kak Jo berarti udah free ya kak? Aku udah free sih Kak, karena aku udah ngisiin waktu lah. Karena ada tim juga kan di Mm. sana. Oke, makasih ya kak Iya. udah ulangin waktu ya. Aku Ayu dari Kalteng Pos. Kebetulan kan untuk koran kami yang temanya J-pop atau generasi populer itu lagi Iya. minggu depan itu ngangkat tema alumni-alumni dari sekolah. Nah, salah satunya ada Kak Jo ini dari SMK 3. Wih. Oke, nah Kak Jo Siapa aja Kak selain saya? banyak sih Kak, tadi ada Jadi aku malu deh. ngubungin Kak Diana, habis itu yang make up, habis itu ada Kak Hana juga yang fashion designer gitu. Nah, salah satunya ada Kak Jo jadi hairdresser. Nah, Alright. Kak Jo ini Thank you so alumni. much. Oke, sama-sama Kak. Alumni SMK tahun berapa sih Kak? Kalau boleh tahu. 2017. 2017. Kak. Oh, baru aja dong. 2017. Baru. Baru banget. Itu langsung melejit kayak sekarang kakak, atau kakak ngerintisnya gimana tuh kak? Bisa diceritain nggak? Sebenarnya kan 2017 itu kan aku lulus SMK kan Kak. Iya. Nah, setelah itu karena aku dulu pas SMK itu kan aku suka ikut kompetisi gitu. Ya LKS sih sebutan lomba keterampilan siswa ya kan. Habis itu aku mewakili sekolah aku di bidang kecantikan rambut, itu mewakili tingkat kota dulu nih. Juara 1 kan Kak. Juara 1. Setelah itu juara lanjut lagi di tingkat provinsi, di mana waktu itu saya sama dengan Kapuas gitu kan Kak, berkompetisi lagi. Ternyata saya menang lagi juara 1. Tiket provinsi ya kak? Juara di tingkat provinsi ya kan. Setelah itu saya kompetisi lagi nih, mau lanjut mewakili Kalimantan Tengah di tingkat nasional gitu, di bidang hairstyling Kak, atau dresser sih biasanya disebut ya kan. Setelah itu puji Tuhan waktu itu dapat juara harapan 1 atau juara 4, dan itu pertama kalinya jurusan kecantikan rambut dapat juara 4 untuk yang di SMK 3 kak? Ya. Iya, selama bertahun-tahun ya kan. Itu lombanya tahun berapa tuh kak? Apa kebetulan pas saat itu eventnya emang tahunan? Itu 2016 sih Kak. Iya, waktu itu pas saya kelas 2 SMK mewakili itu. Ya udah ya kan, setelah itu saya lulus SMK, udah mau kuliah nih Kak. Tiba-tiba dapat tawaran dari Jakarta, karena kan dulu kan pas lomba LKS tingkat nasional itu kan juri kan orang Jakarta. Ya kan, dan waktu itu saya cowok sendiri nih ya kan, pas LKS tingkat nasional itu ya kan. Saya cowok sendiri ya kan, mungkin nggak tahu ya. Setelah itu aku udah kuliah di Universitas Muhammadiyah. Dua pilihan itu Kak, ambil ke Jakarta atau lanjutin studi gitu. Waktu itu di Muhammadiyah ambil apa Kak? Udah. Waktu itu di Muhammadiyah dapat beasiswa jurusan administrasi negara. Jauh kan? Jauh banget. Berarti kakak milih yang rezeki di Jakarta ya kak? Iya, dan juga faktor faktor ekonomi juga Kak waktu itu. Makanya saya ambil yang di Palangkaraya ya, Palangkaraya aja. Sebenarnya saya pengen kuliah di Jogja, ngambil jurusan kecantikan, karena kan ekonomi kan Kak. Ya udah, kita lanjut lagi kan. Setelah itu saya ambil di Puspita Marta, dapat tawaran nih, Kak Jo mau nggak gitu, kamu mewakili Indonesia gitu di tingkat ASEAN, tapi sebelumnya kamu training dulu gitu di salah satu perusahaan kita di Puspita Marta gitu. Di mana waktu itu di tahun 2017 Kak. Tahun 2017 dan tanggal 17 juga kan. Nah, setelah itu saya bilang saya mau modal nekat aja nih waktu itu. Modal nekat kan. Kayak aku bilang ke orang tua, aku pengen ke Jakarta gitu.
aku pengen lanjut di bidang aku jadi hairstylist gitu kan Kak. Memang waktu itu orang tua tuh nggak setuju kalau saya pergi ke Jakarta. Kenapa? Kita juga nggak punya keluarga sama sekali kan di Iya Jakarta kan betul. Kak. Ya kan, Sendirian gitu ya Kak di dimana ibu juga kota. orang tua kan Kak. Apalagi saya ini kan orang kampung kayak pedalaman banget ya Kak. Dari Gunung Mas. Oke, Gunung Itu Mas. tewah lah pokoknya. Oh, Ya, orang ya belum mengerti lah kan Kak dalam dunia di Jakarta seperti apa. Banyak yang bilang di Jakarta keras ini itu. Ya waktu itu banyak ketakutan yang saya miliki, tapi saya gigi pengen mencapai impian saya yang sudah saya impikan selama ini sih waktu itu ya kan. Habis itu training selama 1 minggu. Nah nanti sebelum mewakili kan Kak, ada seleksi nasional namanya. Kan seleksi nasional. Nah, ini akan lomba lagi se-Indonesia, siswa-siswi Indonesia prestasi di suatu tempat, yaitu di Puspita Marta waktu itu. Puspita di tahun 2017 juga kan. Iya. Setelah itu puji Tuhan dapatnya juara 2 waktu itu kan, di mana 3 kompetitor yang akan dipilih jadi 2 kompetitor waktu itu. Nah 3 kompetitornya akan di-training sama negara waktu itu. Buat ya kan? mewakilin itu ya Kak? Untuk mewakili Indonesia di tingkat ASEAN ya kan. Habis itu kita bertiga akan bersaing lagi ya kan, untuk bawa nama Indonesia, di mana nanti akan dipilih jadi 2 orang waktu itu. Setelah itu kita seleksi lagi kan, dan tetap saya dapat juara 2 ya kan Kak. Nah kebetulan saya berangkat waktu itu mewakili Indonesia di tingkat ASEAN di bidang hairstylist kan Kak, di tahun 2018. Oke, 2018. Iya, 2018. Itu kegiatannya Ya udah sampai situ kan Kak. ASEAN. Itu gimana Kak pengalamannya sampai mewakili Indonesia itu? Gimana boleh diulang? Gimana pengalamannya saat itu gitu lah, apalagi dari Gunung Mas yang mungkin banyak orang nggak tahu, terus Kakak bisa sampai ke tingkat ASEAN mewakili Indonesia. Jujur sih pengalamannya sangat banyak sih. Yang pertama sih Kak, jujur ketemu orang yang hebat yang kita cuma lihat di TV doang, di TV, dan kita bisa ketemu langsung kayak menteri-menteri pendidikan, semuanya berkumpul satu tempat kan Kak. Dan kita disupport juga sama menteri pendidikan, semuanya kita disupport. Dari dukungan dari Indonesia sih pastinya, kayak Pak Presiden itu mensupport banget, kayak anak-anak muda Indonesia tuh pengen menaklukkan dunia bahwa Indonesia tuh bisa gitu loh. Ya kan. Hebat setelah banget itu dan jujur nggak nyangka sih sebenarnya Kak, seorang Yunedi yang dari kampung ya kan, tiba-tiba ke negara orang hanya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia waktu itu. Ya gitu sih pengalamannya. Kak, kalau kita menarik kilas balik, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Jo ini ingin menjadi seorang hairstylist? Apakah ini sebuah kecelakaan kayak nggak sengaja, atau memang Kak Jo ini tertarik dari awal untuk menjadi seorang hairdresser Kak? Sebenarnya sih kan dari kecil sih Kak, dari sekitar mulai kelas 1 SMP sih kalau nggak salah. Karena kan ibu saya tuh berawal dilihat dia gunting rambut papa saya ya kan. Nah dari situ saya lihat saya mempunyai ketertarikan dalam dunia hairdresser waktu itu. Saya mempunyai rasa penasaran, pengen menjadi seperti ibu saya yang bisa kenali dengan orang banyak, dengan customer lain gitu. Itu membuat saya penasaran, sehingga saya waktu masuk SMK Negeri 3 Palangkaraya dengan jurusan kecantikan rambut, dan itu hanya satu jurusan yang saya ambil Kak. Nggak ada sekolah lain. Dan waktu itu dapat ya kan, ya senang banget sih. Ada dapat stereotip nggak Kak, yang gimana gitu kan, laki-laki kok masuk kecantikan atau gimana Kak saat itu? Kayak apa tadi? Boleh? Stereotip dari orang-orang sekitar, kan biasa kan cowok kan identik dengan kegiatan yang mungkin agak maco pasti gitu. Sih, ya, Apa pernah dapat pengalaman gitu Kak? Pengalaman sih sebenarnya
cukup banyak ya Kak. Yang pasti kan seorang cowok kan pasti orang lihat kok dia masuk jurusan kecantikan gitu, sedangkan dia cowok ya kan. Ya pernah waktu sempat kayak dibully juga sih Kak sama teman-teman yang lain. Kok sih Yunedi masuk jurusan ini sih gitu, sedangkan masih banyak jurusan lain gitu. Saya bilang bukan hanya seorang cewek juga yang masuk kecantikan Iya, rambut, betul. seorang cowok pun bisa gitu kan. Nah dari situ aku ini pengen sekali membuktikan kepada mereka-mereka ini yang udah meremehin saya, yang udah Iya, betul. bullyin saya membuktiin bahwa saya tuh bisa lebih dari mereka. Iya, gitu. nyatanya Pada kakak akhirnya, sudah sampai mengharumkan nama Indonesia lah kak. iya. Gimana ya Pada kira-kira tuh akhirnya- mereka? berarti Ya, berarti Ya, Kak waktu Jo itu ini ya. udah mulai anggapnya meniti karirnya itu sejak di bangku sekolah, dan kebetulan pas lulus tuh langsung ada tawaran job gitu ya Kak, belajar lagi gitu ya. iya. Betul sekali dapat Terus ya- beasiswa yang di Puspita Marta ya kan. Itu usia berapa tuh Kak? 18? Di 18 tahun Kak. 18 tahun, gila itu muda banget. Kakak Iya, waktu 18 itu tahun. dengan mode keberanian dan Yes, pengen ya betul Kak. sekali. Jadi Itu berani modal keluar. nekat, berani, harus percaya diri bahwa anak di luar sana misalnya dari kampung pedalaman itu bisa gitu loh Kak, mengharumkan bangsa Indonesia. Gitu waktu Baik. itu kayak modal nekat aja sih. Berarti Kakak Membuktikan. waktu sekolah kemarin tuh ngekos apa emang kan dari Gumas tuh Kak ke Palangkaraya itu emang tujuan buat sekolah itu ya Kak? Ya Udah kebetulan ngincer dulu SMK itu ya? pas di Palangkaraya itu John saya emang untuk sekolah Kak, dan itu waktu itu saya tinggal sama kakak saya sendiri sih Kak. Selama 3 tahun ya kan. Iya. Tapi sejauh ini ilmu di sekolah kepake banget ya Kak, karena sejalan dengan apa yang Kakak minati dan karir Yes, Kakak betul. sekarang. Betul banget sih, ilmu-ilmu yang dari SMK itu saya banyak banget yang saya dapatkan dari pengalaman yang selanjutnya gitu. Untuk dibilang mulai merintis usaha dari tahun berapa tuh bisa dikatakan dari 2017-18 kah Kak? Kakak punya own bisnis sendiri? Iya, mulai dari 2018 sih kayaknya kan, setelah selesai kompetisi kan itu, Iya, kompetisi. itu kan di 2018 kan. Karena setelah selesai kompetisi saya ditarik di salah satu perusahaan itu untuk staf pengajar gitu sih Kak. Ya kan, oke. jadi karyawan trainer di Puspita. Trainer. Di mana waktu itu saya bekerja sebagai tim art, juga. Selain itu kita sebenarnya mencakup semuanya sih Kak. Kalau di kantor itu bisa jadi guru juga, bisa jadi makeup artist pun bisa, jadi hairstylist pun bisa. Jadi kita semua mencakup semuanya yang ada di situ. Oke. Karena Kalau itu kan sekolah kecantikan iya ya kan. betul. Kalau sekarang Kak Jo fokusnya hanya untuk hairdresser atau yang lain juga Kak, jasa yang lain? Kebetulan sih saya fokusnya cuma hairdresser aja sih Kak, atau hairstylist sih Iya, lebih tepatnya. hairstylist, iya betul. Nah, Iya. kalau sampai sekarang nih Kak, kira-kira sudah berapa kepala nih yang udah dipegang sama Kak Jo? Dari Waduh. 2017-18. Waduh, banyak banget sih Kak, jujur. Nyampe kali ya 3.000-an lebih gitu. Gila, 3.000 kepala. Itu Iya. ada nggak Kak orang-orang hebat yang Kakak tangani, klien Kakak? Dan pastinya banyak sih Kak. Artis apa gimana nih? Boleh artis, Artis dulu. boleh, atau pejabat negara mungkin, apa gitu. Dan 2018 itu kan Kak, aku ada Herdo, salah satu paskibraka di 2018 di Istana Negara sih Kak. Itu membuat saya satu kebanggaan ya kan. Iya betul. Buat Kalimantan Tengah sih waktu itu. Dan nggak pernah dipikirin sebelumnya bahwa seorang Jo bisa masuk salah satu Istana Negara waktu itu. Dimana waktu itu Herdo paskibraka Kak. Itu sih. Paskibraka. Oke. Iya, terus yang pastinya kan artis-artis banyak sih kayak yang tenggani, kayak Nikita Willy, terus Nikita Mirjani, ya kan? Itu buat Jessica photoshoot Mila. atau berbagai macam event Kak?
kegiatan acara? Untuk photoshoot dan berbagai macam semuanya, include semuanya aja sih Kak. Iya. Kalau Kak Jo biasa sehari bisa hire styling berapa orang Kak? Dibantu sama teman-teman tim. Biasanya dalam sehari itu bisa 3 atau sampai 5 orang sih Kak. 3 Dan sampai 5 dibantu orang. dengan tim saya juga sih. Berapa Gitu. lama Kak durasinya Kak? Biasa paling sebentar dan paling lamanya deh. Kalau paling lama sih sejam ya. Kalau bentar paling setengah jam. Bentar ya, Gitu. Kalau yang paling sulit ada nggak sih Kak? Yang paling lama request klien gitu yang aneh-aneh? Yang pastinya sih ada ya Kak, ya namanya juga dalam entertain ini pasti ada yang selalu pengen buat rambut hairstyling yang berbeda. Tapi kan kadang-kadang kita di saat sekolah belum mempelajari itu, menurut aku tantangan banget sih Kak. Iya betul. Kita harus mempelajari dari teksturnya rambutnya ini gitu. Kak, aku penasaran nih kalau misalnya mungkin artis atau siapa atau klien yang mau di hairstyling oleh Kak Jo, kira-kira perlu biaya berapa sih Kak untuk datang di styling oleh Kak Jo itu? Range harganya? Kalau untuk event nih biasanya ya kan, untuk event itu dari 1,5 sampai 2 juta, bahkan ada sampai 3 juta, tergantung kliennya siapa aja sih Kak gitu. Gitu. Itu yang range harga 1,5 itu kayak ada retouch-retouchnya juga kah kayak make up biasanya gitu? Enggak, itu hanya just untuk hairstyling doang sih. Hairstyling doang. Gokil. Satu hari bisa megang 5 kepala ya? Iya. Kakak nih timnya ada berapa Kak? Iya. Kebetulan aku ada 2 tim. Yang pertama kan manajer kan Kak. Yang kedua ada asisten. Iya betul. Kak Jo sejak 2017 kelulusannya ada main ke sekolah lagi nggak Kak? Kebetulan saya itu setiap Desember sih Kak, karena kan pulang Natal kan. Jadi bulan Januari itu, awal Januari itu saya ke sekolah, main-main sekolah, ketemu guru-guru ya kan. Pastinya pengen mereka, bagaimanapun mereka udah berjasa buat saya gitu. Sampai saat ini tanpa support dari guru-guru, tanpa support dan dukungan dari orang tua, saya nggak bisa sampai sekarang gitu sih Kak. Kak, menurut Kakak SMK 3 ini kan pasti sangat ini ya, berpengaruh dengan karir Kakak yang sekarang. Nah, kira-kira kesan pesan Kakak saat menjadi siswa di SMK 3 itu gimana sih Kak? Apa? Boleh jaringannya sih Kak. Oke. Testimoni Kakak deh sebagai alumni SMK 3 yang saat ini sudah sukses berkarir sesuai dengan ilmu yang diajarkan di sekolah. Kesannya kan? Yang pastinya sih menurutku tetap semangat ya, tetap belajar, kejar mimpimu, jangan pernah menyerah sih. Dan karena kesuksesan itu ada di depanmu. Betul. Kak, kira-kira untuk yang adik-adik, kakak nih ada nggak sih Kak idola atau panutan Kakak menjadi hairstylist ini Kak? Dan pastinya ada dong Kak, namanya Hair by Ruslan. Dia itu panutan saya banget sih Kak. Dia itu salah satu hairstylist yang terkenal di Amerika Serikat. Dan aku pengen sekali sih pengen seperti dia gitu. Apa Kak yang bikin Kakak tertarik? Apakah stylingnya dia yang berbeda atau gimana Kak? Dan pastinya kan styling dia tuh juga berbeda kan dari hairstylist yang ada di seluruh dunia. Dia membuat saya, dia ini bisa berbeda sendiri dengan yang lain gitu. Selain dia jadi hairstylist, dia juga sebagai content creator, dia juga editor video ataupun foto, dia juga bisa foto, bisa video. Dan itu membuat saya, wow, ini salah satu luar biasa gitu. Bukan hanya hairstyling aja, tapi dia bisa mencakup semuanya gitu. Kalau yang seangkatan Kak Jo sendiri, untuk yang di kecantikan ada nggak yang karirnya sama seperti Kak Jo yang sama-sama di bidang hairstylist Kak, untuk yang laki-laki?
Kalau saat ini sih nggak ada sih Kak. Baru Kak Jo ya berarti ya. Baru saya sendiri sih. Mm-mm. Kebetulan waktu itu katanya ada adik kelas, tapi aku belum Mm-mm. pernah ketemu ya kan, dan Mm-mm. belum pernah lihat gitu. Mm-mm. Kalau untuk kesibukan Kak Jo sendiri sekarang selain menjadi hairstyling, ada lagi kah Kak? Kesibukan saya sendiri sih menjadi Masih jadi editor mentor konten Kak? kreator Editor sih konten Kak. kreator. Di TikTok kah Kak? Iya, di TikTok juga, di Instagram sih. Mm-mm. Nih Kakak kira-kira masih lancar bahasa Dayak atau Banjar nggak selama berkecimpung di ibu kota? Sebenarnya saya masih lancar sih. Mm-mm. Ya bagaimanapun kita dari daerah harus ingat dong bahasa kita sendiri ya kan, nggak usah Kak? Iya betul. Kak Jo, Iya. Kak Jo melihat profesi hairstylist ini ke depannya seperti apa sih Kak? Akan seperti apa? Perkembangannya. Mm-mm. Menurut aku nanti makin ke depan ini harusnya menurut aku makin berkembang, dan kita pengen membuktikan kepada negara-negara yang lain bahwa Indonesia tuh lebih bisa gitu. Mm-mm. Karena saat ini kan Kak, negara yang makin atas itu adalah negara Thailand, di mana mereka Iya, itu betul. selalu menginspirasi dari makeup, Iya. fashion, Jadi kiblat terus ya Kak juga Thailand dari itu. hairstyling ya. Mm-mm. Dan aku tuh pengennya industri hairstylist maupun makeup artist pengen mengalah negara Thailand sih Kak. Pengen lebih dari dia supaya kita bisa dilirik, oh Indonesia juga lebih bisa dari kita gitu. Oke. Kak, untuk profesi hairstyling sendiri ini kira-kira sudah cukup banyak kah atau masih sedikit Kak untuk di ibu kota sendiri deh? Kalau di ibu kota sendiri sih menurut saya kalau jadi hairstylist masih cukup lumayan sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau jadi makeup artist kan lebih banyak banget yang diminati. Nah kalau untuk jadi hairstylist itu nggak terlalu banyak sih Kak gitu. Kalau di ibu kota. Berarti ini sekarang kira-kira usia Kak Jo berapa ya? 23? 24 tahun ya tahun ini ya? Iya. Dengan pengalaman berkarir sudah dari SMA itu sebenarnya udah luar biasa banget loh Kak. Berarti nanti aku belum minta kurikulum vitae-nya dong, CV-nya. Resu. Buat yang umum aja sih, nama lengkap Kakak sama tempat tanggal lahir dan domisili. Kakak domisilinya sekarang di mana Kak? Jakarta Pusat sih Kak. Jakpus ya. Iya. Cukup anu juga. Kalau sekarang lagi ada megang project apa Kak? Bulan Kalau ini. sekarang saya sih mengerjakan project TVC sih Kak, TVC iklan lebih tepatnya. Megang iklan gitu Kak? Iklan XL di mana musnya Yasmin Neper. Oke. Berarti sekarang Kak Jo udah punya teman banyak kan, nggak yang kayak awal-awal dulu merantau masih punya rasa ketakutan merantau sendiri. Benar sekali. Dan kayak teman artis kan suatu kebanggaan buat diri sendiri ya Kak. Karena kita cuman dulu kan pas kecil kita cuman lihat di TV ya kan, dan iya, betul. kita langsung ketemu langsung suatu kebanggaan sih. Ini kan dia yang saya lihat di TV dulu ya kan, langsung kayak ngobrol di depan mata, wow gitu, kayak satu kebanggaan buat diri sendiri sih lebih tepatnya. Banyak yang penasaran gak sih Kak kalau misalnya Kakak ditanya asalnya dari mana, dari Gunung Mas, itu banyak orang yang nggak tahu tuh pasti Gunung Mas gimana. Iya nggak sih Kak? Iya sih, benar-benar. Tapi kalau Palangkaraya juga nggak apa-apa sih Kak, yang baiknya aja. Gunung Mas juga nggak apa-apa sih. Palangkaraya Kak Jo. Sekarang status sudah menikah atau gimana nih Kak? Belum sih. Belum. Masih karir masih ya Kak? Nikmati masa masih muda nikmati ya masa kan. Bener. Emang kayaknya nih kalau generasi sekarang masih kayak entar dulu deh nih, kayak karir dulu dibagusin. Iya betul banget. Berarti nih Kak, kalau aku boleh tahu kira-kira omset Kak Jo nih sebulannya itu berapa sih menjadi seorang hairstylist Kak? Di awal karir itu di mana omset kita tuh ke sebulan itu mencapai 13 juta sih Kak, dan puji Tuhan sekarang itu mencapai target 50 dalam sebulan. 50 dalam sebulan.
Wow, Iya. itu keren banget. Kak, untuk tingkatan hairstyling ini, hairstylist tuh ada tingkatannya nggak sih Kak? Kalau misalnya kayak Kakak ikut pelatihan lagi, ntar level makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu Kak. Ada nggak sih Kak? Ada sih, yang pertama kan Sertifikasi ya namanya. basic, iya, Mm-mm. biasanya lembaga sertifikasi sih Kak. Kalau Kak Jo udah di level mana nih? Expert. Udah expert, bisa disebut profesional juga sih. Profesional ya. Iya. Kak, ada nggak sih Kak Kak Jo punya keinginan buat hairstyling siapa gitu ke depannya? Atau udah semua Di nih? Indonesia apa di luar negeri? Di luar negeri boleh, di Indonesia boleh. Mungkin Agnes Mo kali ya Kak. Agnes Mo Soalnya ya. waktu itu beberapa project Agnes Mo itu ada DM manajer saya, cuman saya kebentur dengan pekerjaan jadi nggak bisa sih. Menurut aku dia salah satu menginspirasi kan, siapa sih yang nggak tahu Agnes Mo ya kan Kak, dan itu pengen banget sih megang dia. Kalau yang Ibarat luar nomor negeri satu Kak? di Indonesia. Kalau di luar negeri Selena Gomez sih Kak. Tapi kalau sejauh ini yang dari luar negeri kliennya udah ada megang kah Kak? Tamu-tamu yang event di Indonesia? Kalau untuk saat ini sih belum sih Kak. Kebetulan waktu itu ada event kayak Miss Grand, di mana waktu itu kayak pegang putri-putri, ibaratnya sebutan mereka tuh kayak miss dari orang luar, di mana kita udah pernah pegang Kak, semacam kayak Miss Universe di tahun 2018 yang dari India, di mana saya udah pernah pegang sih Kak. Gila keren banget Kak. Aku mau nanya dong terakhir, kalau untuk menjadi seorang hairstylist tuh kita harus menguasai tipe-tipe rambut juga nggak sih Kak, atau sama aja penanganannya? Dan sebenarnya kita sebagai hairstylist itu kita harus mengenal jenis dan kulit rambut, ya kulit kan? Rambut, oke. Supaya kita tahu mana yang bagus hairstyling untuk jenis rambut ini, ya kan Kak? Dan kita harus tahu teksturnya apa supaya kita gampang di saat mengerjakan hairstyling di rambut klien tersebut. Seperti itu sih Kak. Kalau bentuk muka ngaruh juga nggak sih Kak buat hairstyling itu? Kalau bentuk muka sih kita ngaruh juga sih. Yang pertama kita harus melihat bentuk mukanya dulu, ya kan, cocok nggak dengan hairstyling ini gitu. Jadi kalau nggak cocok kita harus menyesuaikan bentuk wajahnya dengan cocok dengan hairstyling yang digunakan. Gitu sih Kak. Berarti sebenarnya hairstyle ini nggak cuma sekedar menghias rambut ya Kak, tapi ada ilmu khususnya ya Kak? Ada dong Kak, dan pasti kita harus mengenal bentuk wajahnya orang kan, jenis kulit rambut, terus juga teksturnya rambut apa, kita harus kenalin itu. Kalau dari Kak Jo sendiri, stylist rambut yang menjadi favorit apa Kak? Web Hollywood sih Kak. Web Hollywood. Kakak bisa cek di Instagram ntar aku nyari Jo Hair. Itu kenapa Kak jadi Jangan favorit? Jangan lupa follow ya, nanti aku follow back. Aku udah follow loh rasanya. Ntar aku follow lagi deh biar notifnya kelihatan. Oke. Itu kenapa Kak bisa jadi favorit Kak? Apa? Kenapa stylist itu jadi favorit Kak Jo? Kenapa Web Hollywood jadi favorit? Karena dia salah satu kayak hairstyling menurut aku yang menjual banget di semua brand skincare, di semua klien apapun dia selalu pengen buat rambutnya kayak web yang natural gitu, membuat dia cantik dan lebih percaya diri sih menurut aku. Kalau dari signature-nya Kak Jo ada nggak? Apa? Stylist signature Kak Jo, khasnya Kak Jo nih. Kalau khas saya sih Messi hairstyle sih Kak. Messi hairstyle. Bener sih. Iya, Messi. Kak Jo. Iya. Seru banget tau ngobrol sama Kak Jo nih. Ternyata saya yang lebih tua sama Kak Jo. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi pengalamannya lebih banyak Kak Jo sih udah sekarang. Tapi sekarang lagi sibuk-sibuknya ya Kak berarti?
Iya, sekarang sih cukup lumayan sibuk sih Kak. Dalam seminggu kita bisa kayak non-stop kerja dan kerja. Mumpung masih muda ya kan? Iya betul, lu masih fisiknya masih kuat gitu. Tapi sejauh ini Benar-benar. Kak Jo aman aja udah kesehatannya, maksudnya nggak terganggu atau gimana? Untuk saat di sini bersyukur banget nggak ada sih Kak. Kayak kesehatan itu nggak ada. Dan kita kan ibaratnya kerja di internet ini harus perkuat kayak semacam kayak vitamin, obat-obatan betul. gitu sih Kak. Harus Iya, standby kan? terus. Biasa kakak tidur Jadi sehari berapa jam nggak? 7 sampai 8 jam sih. Wah, masih aman ya kalau tidur. Masih aman lah ya. Tinggal pola makan gitu. Gitu kan. Kalau hari ini sore ini sampai malam ada yang ditanganin lagi kak, hairstylist? Karena kan hari ini kan proyeknya ada syuting kan Kak. Jadi sampai selesai gitu sih. Berarti ini lagi break ya? Enggak sih, karena kan ada tim jadi aku tinggalin gitu. Iya bener sih. Masih banyak ya Kak Jo udah Iya. meluangkan waktunya nih buat aku Iya, nggak apa-apa. wawancara. Demi sekolah, demi kita semuanya kan. Iya benar, kan demi SMK 3. Iya dong Kak. Masih keep in touch sama teman-teman seangkatan nggak Kak? Masih sih Kak, masih, dan teman-teman seangkatan itu udah pada married sih sebenarnya Kak. Jadi kalau pulang kayak bingung mau kemana gitu. Karena mereka udah punya pada buntut. nikah ya kan. Udah punya anak, jadi nggak enak kalau ajak jalan. Tapi biasa kalau lagi Kapalangka pernah diminta jadi narasumber atau untuk melatih hairdresser di sini Kak? Waktu itu pernah sih Kak, di sekolah juga ya kan, dan disuruh menjadi narasumber kan sama Ibu Kepsek waktu dimana waktu itu saya nggak sempat waktu karena besoknya saya harus penerbangan ke Jakarta kan, jadi nggak jadi, belum ada kesempatan sih. Mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya saya mau banget. Mau banget ya Karena Kak. saya pengen menceritakan pengalaman hidup saya ya kan, ibaratnya yang dulu dari desa sampai sekarang itu kan ibaratnya pengen banget menginspirasi mereka supaya mereka di luar sana bisa menjadi seperti saya gitu loh Kak. Wih. Betul. Ini kayaknya fotonya Kak Jo terpampang jelas sih di sekolah. Jadi salah satu alumni sukses yang meniti karirnya sesuai dengan jurusan diambil gitu. Ya. Bidang Amin. diambil. Amin. Nih kayaknya untuk yang jurusan kecantikan sekarang udah mulai ada yang cowok ya Kak, kayaknya udah semakin open minded gitu loh orang-orang. Soalnya aku benar. tahu Katanya kemarin cowok kata udah guru banyak. saya tuh ada masuk. Berarti udah semakin bagus deh, tidak ada stereotip lagi buat laki-laki. Yes, benar sekali sih. Benar-benar. Oke, makasih banyak banget lo Kak Jo udah bersedia meluangkan waktu ya buat wawancara via telepon jauh-jauh. Alright, thank you so much. Makasih banget. Kan nanti aku boleh dong dibagi foto Kak Jo lagi kerja gitu, lagi ada megang klien gitu. Buat boleh di sih Kak, koran. boleh banget. Foto sendiri bisa? Oh, yes. Foto sendiri boleh, tapi kayaknya bagusnya foto kakak lagi megang klien deh. Kalau sebenarnya Lagi foto stylist. megang klien sebelum ada sih Kak, cuman ada foto pas di saat aku hairstyling pas Gibraka. Boleh itu Kak. Pas juga ada juga yang pas aku lomba mewakili Indonesia di tingkat yayasan itu kan ada banderanya. Itu nggak apa-apa ya, nanti kakak pilih sendiri yang bagusnya yang mana ya kan. Boleh. Aku sambil scroll Instagram kakak juga gitu, ntar cari foto pendukung yang lain. Iya. Kak, aku kalau boleh tahu nih kakak lahirnya di Gunung Mas juga ya? Lahirnya tanggal 5 Januari 5 di Batu Nyiwu. Batu Nyiwu. Iya, Batu Nyiwu. Bu Mas, 5 Januari ya kak? 5 Januari 1999. Oke, makasih banyak Kak Jo sekali lagi. Aku banyak banget terima kasih karena udah mau bersedia menceritakan pengalamannya nih. Niti karirnya. Iya, saya juga yang terima kasih sih Kak. Nanti berkabar ya Kak kalau ada. Ntar aku fotoin deh beritanya udah keluar ya kan. Kan muncul di website gak sih? Kalau website ada tapi nggak full karena kan kita ngarahinnya sekarang buat beli koran ya Kak. Lo bering koran. Tapi ntar PDF-nya aku share kok Kak.
Boleh buat sih minggu Kak, depan. supaya buat kenang-kenangan aja sih Iya. sebenarnya. Ya kan? Aku senang banget loh bisa dapat kesempatan ngobrol sama Kak Ah, Jo yang udah aku juga senang berhasil sih banget bisa berbagi karir. cerita. Biar semoga orang-orang sana bisa terinspirasi ya dengan Mm-mm. perjalanan kehidupan si Joe ya kan. Amin. Semoga tidak ada lagi stereotip yang mengotak-ngotakkan laki-laki dan perempuan perihal profesi ya Kak. Aku juga cukup kesal sih sama itu. Alright, benar sekali. Benar benar benar. Kak Jo, makasih banyak. Mungkin bisa dilanjutkan Oke, thank you ya. istirahatnya gitu. Sore-sore. Terima kasih. Semoga Kak Selamat Jo selalu sore. sehat terus, Yo, terima bahagia. kasih. Makasih ya Kak. Iya, kamu juga ya. Ya, Sama-sama thank you. Kak. Selamat sore. Sore juga.